Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan selalu semangat dimanapun kalian berada. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema menyayangi anak yatim. Tema ini merupakan tema yang pertama di kelas 5 semester ganjil. Namun sebelum kita belajar tentang menyayangi anak yatim, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil dan fasih. Jadi ini menekankan tata cara baca Al-Quran yang sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Nah, jadi kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Namun sebelum itu, marilah kita baca surat Al-Ma'un dengan tartil dan fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kenali dulu surat Al-Ma'un itu seperti apa sih ya? Surat Al-Ma'un, nama Al-Ma'un sendiri diambil dari ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ma'un yaitu bahwa dikisahkan ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi hadis, yaitu yang setiap minggunya mereka itu selalu menyembelih seekor unta. Namun pada suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun justru anak itu diusir, dihardik, bahkan dimaki-maki oleh orang-orang tersebut. Jadi dari kisah tersebut turunlah surah Al-Ma'un ini. Nah, lebih jelasnya kita belajar terjemahannya yuk. Terjemah surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dilanjutkan ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang berbuat riya atau suka pamer dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, itulah terjemah dari surat Al-Ma'un dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dari terjemah tadi, kita dapat memahami bagaimana isi kandungan dari surat Al-Ma'un sendiri. Nah, jadi kita akan tahu Allah itu berpesan apa sih ya kira-kira dari surat Al-Ma'un itu. Dari ayat yang seperti itu kita akan tahu di situ ada kata-kata pendusta agama. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar tentang kandungannya. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang golongan para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Mereka ialah yang tidak meyakini adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Adapun ciri-cirinya yaitu 1, mereka yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya menyakiti,
menghina, mengolok-olok, dan seterusnya. Itu semuanya yang dilakukan oleh para pendusta agama. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ada orang miskin, ada yang meminta-minta, justru kita olok-olok, kita hina. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya, suka bergurau, menunda-nunda waktu sholat. Terus yang keempat, suka berbuat riya, mau melakukan apapun, ibadah apapun, ingin dipuji orang lain, itu juga termasuk orang pendusta agama. Dan yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan atau tidak mau melakukan tolong-menolong kepada sesama. Nah, dari kandungan Quran surat Al-Ma'un tersebut kita bisa paham ya, semoga kita bukan bagian dari para pendusta agama. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bu Guru cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.